Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Consistent Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan hari ini Indekar Gas Saham Gabungan kembali mengalami penguatan signifikan pemirsa dan sudah kembali diperdagangkan di level 7.300-an. Dan seperti apa analisisnya? Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku Senior Technical Analis Pandin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Ya, halo, selamat sore Mas David. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel untuk kali ini. Memasuki perdagangan hari ketiga di Desember Ibu Mayang. Meskipun di awal pekan, hari pertama perdagangan Indekar Gas Saham Gabungan koreksi cukup dalam hingga ke 7.000. Namun 2 hari terakhir kembali mengalami penguatan signifikan dan hari ini kembali tembus di 7.300-an. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, penguatan yang terjadi dalam 2 hari perdagangan beruntun. Ya, secara teknikal memang IHSG ini bergerak untuk saat ini IHSG bergerak di atas MA20 dan kebetulan ada potensi juga untuk mengalami golden cross. Artinya sebetulnya IHSG ini masih ada peluang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke resisten minornya itu ada di 7328 sampai dengan dynamic resistance MA50 di angka 7380. Jadi sebetulnya saat ini IHSG itu lagi menunggu fundamental trigger yang cukup kuat baik dari global, sentimen global maupun dari dalam negeri yang harapannya mampu mendorong pergerakan IHSG untuk lanjut ke utara. Baik. Ibu Mayang, di tengah penguatan signifikan dalam 2 hari terakhir, informasinya sudah kita sampaikan juga tadi dari topik pilihan, asing tampaknya sudah mulai kembali masuk. Analisis Anda? Ya, per kemarin asing ini juga benar ya udah mulai masuk ke Indonesia. Jadi jika hari-hari sebelumnya net sell itu sampai 1, sekian triliun. Nah, pada penutupan IHSG kemarin, net buy-nya ini tercatat 2,08 triliun untuk all market. Kalau di pasar reguler sekitar 796 miliar. Jadi investor asing ini memang benar udah mulai masuk ke IHSG karena kondisi IHSG-nya memang udah di fase under value ya. Iya. Secara fundamental memang sudah murah, PI sekitar 12,8 kali. Sementara untuk 2025 nanti Pandin Sekuritas ini targetnya di sekitaran 8.100, PI 15,8 kali. Nah, secara teknikal support kuat itu ada di 7046 sampai dengan 7000 yang mana angka 7000 ini merupakan target turun dari pola double top yang terjadi waktu September Oktober kemarin. Nah, kemudian terdeteksi juga bullish divergence di mana ketika harganya cenderung tapi stokastiknya cenderung menguat. Nah, ini ada anomali di market yang mana bullish divergence ini menandakan bahwa trennya berpotensi reversal. Jadi tadi kompak dari sisi fundamental memang sudah under value dan dari sisi teknikal udah di area support majornya. Jadi itu juga yang bikin asing akhirnya masuk ke market IHSG. Oke, di tengah penguatan yang terjadi dalam 2 hari terakhir, ini merupakan salah satu sinyal tidak sih Ibu Mayang untuk momentum window dressing nantinya, ataupun Indekar Gas Saham Gabungan penguatan hari ini masih cukup rawan ini untuk berbalik arah melemah kembali? Oke, kita melihat polanya nih Mas David. Polanya itu biasanya ketika kondisi marketnya mulai membaik, nah ini saham-saham big caps terutama banking jadi lokomotifnya atau jadi gerbang pembukanya. Nah, untuk perdagangan kemarin memang udah terlihat dari BCA, Bank Mandiri, terus hari ini BBRI itu juga mulai menunjukkan penguatan. Mungkin kita bisa bilang ini itu kayak kalau ibarat sayur ini udah mulai organik gitu penguatannya karena memang dari big caps-nya. Nah, harapannya ini jadi sinyal baik, window dressing sebentar lagi datang karena udah mulai Desember juga dan tadi banking besar udah mulai memimpin pergerakan market. Jadi harapannya kita bisa menutup tahun 2024 ini dengan indah seperti itu, Mas. Oke,
Ibu Mayang, di tengah penguatan dari saham-saham perbankan big cap hari ini, kalau kita lihat dari sisi kapitalisasinya tampaknya lebih mendominasi dan pendorong utama dari penguatan indeks harga saham gabungan. Saya mau ke BBNI terlebih dahulu, Ibu. Hari ini melaju paling kencang di atas 3%. Cukup berbeda jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini BBNI naiknya paling tinggi. Nah, perdagangan hari kemarin BBNI justru laju penguatannya lebih terbatas dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Analisis Anda untuk laju penguatan signifikan BBNI hari ini? Ya. Jadi untuk BBNI memang ada area support pas banget di angka 4710, yang mana itu merupakan low waktu tanggal 2 Desember lalu. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan BBNI-nya udah mulai rebound selama 2 hari ini. Nah, kemudian juga ada stochastic bullish divergence, indikasi tren reversal. Jadi hari ini untuk BBNI catatannya, jika BBNI bertahan di atas MA5 di 4876, maka masih ada peluang untuk lanjut naik lagi menuju ke 5.000 sampai 5.100. Buat teman-teman yang udah mau mulai tradingnya jangka panjang, mungkin ini bisa lakukan cicil beli seperti itu, karena memang market nampaknya udah mulai sedikit ada sinyal positif ya, Mas. Oke, dari BBNI kita beralih ke BBCA, Ibu. Hari ini ditutup stagnan di 10.200, intraday tertinggi sempat di 10.250. Nah, menarik rata-rata secara teknikal, termasuk juga BBCA, tadi pagi pas pembukaan ketika indeks harga saham gabungan sempat beberapa saat bergerak di zona merah, rata-rata perbankan big cap tertekan terlebih dahulu kemudian berbalik arah ke zona merah. Apakah Anda melihat profit taking sementara dilakukan oleh investor, kemudian setelah melakukan aksi profit taking, buyback kembali terjadi di hari yang sama? Ya, untuk BBCA sendiri memang ada dynamic resistance MA50 itu di 10.235 seperti itu. Jadi kalau dan area support itu memang udah di 9.800. Jadi kalau misalkan ada aksi profit taking itu wajar, karena memang kan beberapa hari ini kita cukup struggle ya dengan market yang maju mundur cantik gitu ya, Mas ya. Jadi untuk saat ini kalau misalkan ada profit sekitar 3-5%, kalau mau direalisasi itu normal banget, wajar banget. Jadi kalaupun misalnya ada pelemahan, ini profit taking biasa, koreksi wajar. Cuman kalau kita melihat dari sisi overall-nya, karena ada bullish positive divergence, itu indikasi tren reversal. Jadi harapannya khusus untuk BBCA ini ada seperti pola double bottom itu, yang mana jika level 10.250 ini ditembus, maka targetnya setinggi badannya double bottomnya itu sekitar sampai 10.600, 10.700. Oke. Untuk BBCA ditutup flat hari ini di 10.200 dan peluang lanjutan penguatan masih terbuka cukup lebar ketika berhasil menembus resisten yang sudah disampaikan tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di luar dari saham perbankan big cap, Ibu Mayang, yang cukup menarik bisa diperhatikan hari ini adalah saham-saham grup Prayogo Pangestu tampaknya kompak mengalami penguatan di tengah aksi korporasi yang dilakukan oleh masing-masing emiten. Kita ke BRPT terlebih dahulu. Ibu Mayang, hari ini menguat di atas 6%, intraday tadi sempat menguat di atas 7%. Secara fundamental, JP Morgan ini merubah rekomendasinya ke arah yang lebih baik dari underweight ke neutral. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BRPT? Ya, untuk BRPT ini memang ada potensi menguat ya. Jadi sebetulnya BRPT ini masuk rekomendasi kami hari ini. Jadi untuk BRPT hari ini ditutupnya menguat dan udah uji neckline ya. Jadi ini juga polanya double bottom. Neckline itu ada di 920. Jadi jika BRPT-nya mampu ditutup di atas 920, artinya ada peluang untuk lanjut naik ke target pattern-nya itu sekitaran 10.35 sampai 1075 seperti itu. Jadi untuk jangka menengah ini masih ada peluang untuk swing trade gitu. Cuman untuk jangka pendeknya perlu waspada, ada resisten MA50 di 945. Jadi nanti kalau udah kena
945 mungkin ada profit taking tipis-tipis, tapi kalau misalkan day trade artinya harus antisipasi untuk cut profit. Baik, skenario berlanjutan penguatan BRPT tampaknya terbuka cukup lebar karena penutupan hari ini sudah di 925. Dari BRPT kita bergeser ke Brent, Ibu. Hari ini juga terjadi penguatan signifikan di atas 9% dan sudah diperdagangkan di level 74 dan tertinggi intraday hari ini di 75. Fundamentalnya adalah Brent akan membagikan dividen interim. Analisis dan rekomendasinya, terutama strategi nanti dalam menghadapi X dan cum dividennya, Ibu Mayang? Untuk Brent ini ada area support di tadi itu GMA 5 di sekitaran 6850 dan hari ini menguatnya cukup banyak ya 9,9%. Jadi mungkin happy cuan buat yang tadi beli Brent. Yeah. Untuk saat ini resisten itu ada di 7240 di EMA 50. Jadi kalau misalkan hari ini berhasil ditutup di atas 7240, artinya besok ada peluang untuk lanjut naik lagi menuju ke resisten terdekat ada di 7.700 sampai dengan 8.200. Oke, Gitu. Analisis untuk Brent yang hari ini juga menguat signifikan, sebenarnya ada TPIA juga menguat di 8%, kemudian saham dari grup Prayogo Pengestu lainnya ada Petrosia, hari ini juga menguat di 6,8% di 23.175, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.